Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa lanjut naik 1% lebih ke angka 8.570. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten hari ini masih bisa bergerak naik walaupun CEO-nya mengundurkan diri. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke angka 65. Dan pada perdagangan hari ini sempat mencapai target atau resisten di 68. Karena 68 sampai 70 saat ini masih berupa zona resisten yang belum berhasil terlewati oleh saham GoTo. Tapi cara pergerakan saham GoTo saat ini masih oke. Sebelumnya sempat melemah setelah gagal break 68 sampai 70 ini. Tapi pada saat turun mengetes 60 yang saat ini masih berupa support, GoTo masih bisa bertahan. Dan pada perdagangan hari Kamis atau hari Rabu malah sempat menyentuh garis EMA 50. Tapi memang kenaikan hari ini candle tidak oke. Doji dan shadow ke atas lumayan panjang. Dan bisa kita lihat satu artikel berita ini, bisikan target dan rekomendasi saham GoTo terbaru ada pengunduran diri dari Patrick Walujo. Jadi bisa kita lihat dari data konsensus Bloomberg, mayoritas sekuritas masih mempertahankan pandangan untuk prospek saham GoTo. Dan bisa kita lihat sebanyak 24-32 sekuritas yang membeli saham GoTo masih memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya 8 menyematkan peringkat untuk hold. Dan untuk target saham GoTo menurut konsensus saat ini di sekitar 91 dalam 12 bulan ke depan. Jadi memang saat ini target harganya lumayan tinggi, tapi secara teknikal saya lihat apabila belum berhasil break 70, cara pergerakan untuk terancangan pendek atau 1 minggu terakhir ini masih akan sideways. Dan memang untuk GoTo minggu ini kami masukkan ke watchlist sebenarnya teman-teman member untuk coba dipantau kan bisa menarik karena ada sentimen rencana untuk rumor merger lagi, dan terpantau memang saat ini asing masih masuk. Bisa kita lihat asing hari ini masuk setelah sebelumnya sempat keluar, dan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan enter lebih oke, menurut saya tetap tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 60 untuk target entry-nya. Nah, target swing tetap menurut saat ini di sekitar 68 sampai 70. Nah, apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan GoTo masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 150. Jadi bisa hold to 60 tidak tembus dengan target berjauh di 73. Oke, sekarang saya coba analisa CBDK. CBDK bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah mulai membaik. Bisa kita lihat di sini. Sebelumnya mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal break. Hari ini CBDK masih naik 3% lebih ke harga 6.750 dan cara pergerakan sebenarnya sudah mulai uptrend. Dan bisa kita lihat hari ini juga sempat menyentuh harga 6.800. Jadi saat ini ada zona resisten dan 6.800 sampai 7.000. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk CBDK ini juga masih oke. Bisa kita lihat asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini masih masuk. Kadang 3% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Dan memang untuk minggu ini kami juga masukkan CBDK untuk coba dipantau kan cara pergerakan akan menarik apabila berhasil beri garis EMA 150. Apalagi terpantau masih terus ada akumulasi. Jadi saya lihat CBDK masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 6.800 sampai 7.000. Jadi ini merupakan target take profit. Karena apabila mencoba break 7.000 masih gagal, CBDK saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 6.500 sampai 6.400 kembali. Dan selanjutnya PANI bisa kita lihat di sini. Secara teknikal PANI tidak seoke CBDK. PANI sebelumnya masih bisa bertahan di garis EMA 150 dan sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas 15.000, PANI gagal. Minggu lalu sempat melemah ke sekitar harga 14 ribuan, dan hari ini PANI mencoba untuk bangkit naik 1% lebih ke 14.275, dan saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi secara candle dia belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk PANI. Asing terpantau hari ini masih keluar. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk PANI, apabila teman-teman ingin coba entry saat ini, bisa wait and see dulu. Apabila mencoba break 14.225 ini masih gagal break, cara pergerakan PANI saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 14.000 sampai sekitar garis EMA 150 di sekitar 13.650. Dan saat ini bisa kita lihat PANI akan right issue.
Jadi tanggal 26 November itu akan hasil IQ-nya. Jadi untuk Pani secara teknikal menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, Pani masih layak untuk coba di hold. Dan target kenaikan terdekat tetap di 15.000, apabila berhasil break baru target berikutnya di 15.800 sampai 16.000. Oke, sekarang saya akan coba analisa AADI. AADI secara teknikal menurut saya menarik. Kan memang hari Minggu kemarin sempat kita bahas juga bareng teman-teman member karena ada request. Dan menurut saya bisa kita lihat hari Jumat mengetas garis EMA 150. Hari ini AADI masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Dan mencoba untuk naik di atas 7.800 memang ini masih belum berhasil. Tapi secara pergerakan menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, AADI masih ada potensi untuk kembali naik mengetas garis EMA 50 sampai 8.000. Dan bisa kita lihat untuk AADI, asing juga terpantau satu minggu ini masih masuk. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau nih masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk AADI apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 7.600-an sampai 7.700, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata AADI gagal break 7.800, atau hold saya terus selama AADI tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA 50 sampai 8.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.